Seperti biasa, kita mulai minggu ini dengan informasi menarik seputar dunia fotografi dan videografi. Kalau kalian adalah kaum-kaum produktif di bidang tersebut, kalian tidak mau ketinggalan informasi-informasi berikut. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Oke, kita awali Shutter News ini dengan informasi yang cukup menarik. Kalian tahu kan, berapa kali gue bahas tentang rumor Canon EOS R5C, kamera cinema adaptasi dari basis mirrorless full frame Canon EOS R5. Well, rumor tersebut ternyata sangat-sangat akurat karena tanggal 19 kemarin Canon baru aja meluncurkan kamera cinema dengan nama Canon EOS R5C. Atau R5C. Nama yang sama persis dengan rumornya dan menunjukkan kalau belakangan rumor bisa sangat akurat. Jadi Canon R5C ini benar-benar kamera Canon R5 yang diadaptasi ke dalam jajaran sinemanya Canon dengan banyak fitur khas sinema yang pastinya bakal menggoda para sinema camera user. Sebenarnya gua sedikit kecewa karena kamera ini nggak membawa full redesign kayak Sony FX3 yang jauh lebih ganteng dari A7S3-nya. Cuman secara sistem, perbedaan yang dibawa oleh R5C ini terasa jauh lebih proper cinema dibandingkan R5-nya. Nggak kayak FX3 yang bener-bener isinya kayak A7S3 banget. Jadi kalau lihat secara fisik, perbedaannya nggak begitu banyak. Yang paling berasa sih cuman lebih tebel aja. Karena sesuai dengan rumornya juga, kamera ini membawa active cooling system. Atau kipas pendingin secara internal yang pastinya bakal sangat berpengaruh kalau kita lihat problem yang dialami si R5-nya. Cuman yang menurut gua menarik banget adalah sistem user interface-nya. Dimana di mode foto dia normal aja kayak UI Canon R5, tapi begitu kalian pindah ke mode video, seluruh UI-nya itu berubah menjadi UI-nya kamera cinema Canon. Mirip banget dengan C200 dan juga C70 yang udah pernah kita cobain juga di channel ST Media. Kalau kalian berpikir kalau user interface ini cuma gimmick aja biar berasa cinema, menurut gua kalian salah. Karena dengan sistem user interface cinema ini, Canon meng-unlock banyak fitur cinema juga pada R5C ini. Contohnya adalah dengan hadirnya fitur penggunaan shutter angle, bukan shutter speed. Lalu secara format video pun di sini udah diperkaya dengan format cinema like RAW, layaknya kamera cinema Canon lainnya, dan adanya format XF-AVC, sehingga format perekaman bisa diseragamkan juga dengan jajaran kamera cinema Canon lainnya. Tapi pastinya tetap ada minus juga menurut gua, terutama buat workflow gua. Kayak dia masih pakai port micro HDMI, micro HDMI, dan ada fitur penting di R5 yang dihilangkan di R5C ini, yaitu adalah IBIS-nya. Ya, cukup berat buat gua kalau misalkan di R5C ini IBIS-nya udah nggak ada, tapi emang lebih enak kalian lihat pembahasan komplitnya aja. Karena gua udah buat video khusus bahas si R5C ini. Kalau mau yang lebih detail, langsung meluncur aja ke video tersebut. Habis video Shutter News ini tapi. Informasi selanjutnya masih berkaitan dengan Canon nih. Dan ini informasi yang mungkin menarik buat kalian yang mau cobain kamera flagship Canon. Jadi mengutip dari Instagramnya Focus Nusantara, mereka bekerja sama dengan Canon Indonesia untuk membuat sebuah acara Touch and Try Canon EOS R3 dan juga kamera EOS R System lainnya. Dan ini dipraktekin langsung buat hunting kegiatan motor cross. Jadi kalian bisa tes kayak pas gue bikin review Canon R3 kemarin. Dan serius, itu bakal asik. Acaranya sendiri itu hari Kamis, tanggal 27 Januari nanti, berarti udah deket. So, langsung aja cek kontaknya di Instagram Focus Nusantara dan linknya juga gua taruh di deskripsi. Karena di situ juga jelas tertulis kalau pesertanya itu limited. Emang acaranya berbayar sih, tapi dapat kesempatan buat nyobain kamera flagshipnya Canon di event motocross yang udah diorganize oleh mereka dan dipandu sama Mas Irham juga, fotografer yang memang talent di video peluncuran Canon R3. Gua rasa sangat worth it. Dan berarti kalian juga bisa cobain eye control autofocusnya dan kalian akan merasa kayak orang udik ini. Oh my god. Oh shit. Oh shit. Wow. Lu arahin lu mau fokus kemana, mata lu ngeliat ke situ.
Selanjutnya berkaitan dengan informasi seputar NFT. Kalian pasti udah tahu dengan project NFT Gozali yang berhasil mendapat cuan besar dengan menjual foto selfie konsistennya selama 4 tahun. Nah, gua rasa potensi untuk cuan dari NFT kayak dia itu masih memungkinkan. Karena mengutip dari artikel di dpreview.com, Meta, perusahaan yang menaungi Facebook dan Instagram, itu dikabarkan sedang dalam proses untuk bisa menjadikan penggunanya membuat dan menjual NFT di platform mereka, Facebook dan Instagram. Belum diketahui kapan ini bisa direalisasikan, tapi kalau saatnya telah tiba, menurut gua NFT atau NFT akan menjadi semakin mudah untuk diakses dan marketnya akan semakin luas. Apalagi kita berbicara soal Facebook dan Instagram di sini, di mana mereka jelas termasuk dalam sosial media paling berpengaruh. Lalu nggak cuma Meta, mengutip dari The Verge, Twitter pun ternyata baru aja meluncurkan fitur yang memungkinkan penggunanya untuk menggunakan NFT-nya menjadi profile picture di Twitter. Profile picture ini akan ditampilkan dengan cara yang berbeda, jadi layoutnya bukan bulat. Nanti kalau kita pakai NFT, layoutnya bakal jadi heksagonal. Jadi ini bakal jadi semacam social statement mungkin untuk para pemain NFT. Tapi kalau dilihat dari artikelnya, fitur ini masih eksklusif untuk pengguna device iOS dan untuk pengguna yang berlangganan Twitter Blue subscription. Jadi ya gua rasa bener-bener jadi semacam social statement di Twitter sendiri. Gua pribadi sih belum catch up dengan dunia NFT ini, walaupun udah banyak sebenarnya yang nyuruh gua buat cobain, tapi gimana menurut kalian? Apakah gua perlu masuk ke NFT juga? Terakhir, mengutip dari artikel di DP Review, Vision Research telah mengumumkan kamera high speed terbaru bernama Phantom S991. Kamera ini memiliki kemampuan untuk record video 4K 937 frame per second. Gua aja kegirangan kalau lagi nyoba mirrorless yang bisa 4K 120 frame per second. Sedangkan kamera ini bisa sampai 937 frame per second. Tapi ya tentunya kamera ini bukan buat produksi YouTube kayak gue juga. Ini kamera untuk pengguna dengan kebutuhan yang cukup spesifik. Lalu kamera ini juga mampu untuk merekam videonya itu hingga 12 bit. Cuman kalau mau di 12 bit, frame-nya bakal drop ke 625 frame per second. Karena kalau yang tadi 900 frame per second itu buat video 4K di 8 bit aja. Walaupun di 625 frame per second, menurut gue sebenarnya masih termasuk gokil. Oke, paling segitu aja buat informasi di Shutter News kali ini. Dan semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian di minggu ini. Kalau kalian punya koreksi, saran, atau ada informasi tambahan seputar dunia produksi yang mungkin berguna buat teman-teman penonton lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.